Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Eh, Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami dari SGDA 1 akan melakukan presentasi em, student project kami yang berjudul tuberkulosis pada anak. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya James Halim dengan 3 digit name terakhir 123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, di mana untuk tuberkulosis pada anak itu merupakan masalah kesehatan yang penting di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, di mana diagnosis tuberkulosis pada anak itu seringkali sulit karena gejala-gejala lain yang muncul itu tidak khas dan seringkali mirip dengan penyakit lain. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan yang lebih cermat dalam mendiagnosis tuberkulosis pada anak. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengobatan tuberkulosis pada anak. Next. Perkenalkan, nama saya Imada Gustiwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan dari student project kami. Adapun rumusan masalah dari student project kami yaitu bagaimana definisi dari tuberkulosis pada anak, bagaimana epidemiologi tuberkulosis pada anak, bagaimana etiologi tuberkulosis pada anak, bagaimana patogenesis tuberkulosis pada anak, bagaimana faktor risiko tuberkulosis pada anak, bagaimana manifestasi klinis dan diagnosis tuberkulosis pada anak, bagaimana penata laksanaan tuberkulosis pada anak, bagaimana efek samping obat tuberkulosis pada anak, bagaimana prognosis tuberkulosis pada anak, dan bagaimana pencegahan tuberkulosis pada anak. Kemudian untuk tujuan penulisan, untuk tujuan umum, student project ini dibuat dengan tujuan untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai tuberkulosis pada anak. Kemudian untuk tujuan khusus, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tuberkulosis pada anak, mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, patogenesis, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, efek samping obat, prognosis, serta pencegahan tuberkulosis pada anak. Kemudian untuk manfaat penulisan dari student project ini, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dari student project ini adalah untuk memberikan pemahaman yang disertai dengan bukti-bukti empiris mengenai tuberkulosis pada anak. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, patogenesis, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, prognosis, efek samping obat, serta pencegahan tuberkulosis pada anak. Yang kemudian yang kedua, bagi masyarakat, menambah wawasan masyarakat mengenai tuberkulosis pada anak, dan bagi institusi sebagai media pembelajaran tambahan, serta menambah kepustakaan mengenai tuberkulosis pada anak di Universitas Udayana. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu dan Amalia Putri Udarani dengan NIM 21025111065. Next slide. Hal ini saya akan menjelaskan mengenai definisi tuberkulosis pada anak. Next slide. Atau TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi sepertiga penduduk dunia. Penyakit ini ditularkan melalui saluran nafas kecil yang terinfeksi, juga dikeluarkan dalam bentuk droplet nuklei penderita TB. Basil Mycobacterium tuberculosis ini disebarkan dari individu ke individu melalui partikel aerosol. Setiap penderita TB paru aktif berpotensi menularkan bakteri kepada 5-10 orang, termasuk anak-anak. Usia anak ini merupakan usia yang sangat rentan terhadap penularan TB. Angka penularan dan juga bahaya penularan yang tinggi berada pada usia 0-6 tahun serta 7-14 tahun. Namun, TB pada anak masih jarang diteliti dan cenderung diabaikan, padahal infeksi TB dapat memberikan prognosis yang lebih buruk apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Pandi Putu Sasradi dengan 3 di yang terakhir orang 2. Jadi sini saya akan bahas mengenai epidemiologi tuberkulosis pada anak. Secara global jutaan anak terpapar TB, di mana TB ini masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak. WHO sendiri memperkirakan 1,12 juta anak seluruh dunia telah mengalami TB tiap tahunnya dengan sekitar 200.000 kematian akibat TB. Sedangkan Indonesia berdasarkan data Kemenkes menunjukkan bahwa 22 dari 10.000 balita Indonesia menderita TB dan 9,5 dari 10.000 anak usia 5 sampai 14 tahun menderita TB.
tren TB pada anak cenderung meningkat tiap tahunnya, di mana data dari Kemenkes menunjukkan terdapat 70.341 kasus pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 dan 2021 kasus TB mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Lalu kasus TB kembali melonjak pada tahun 2022 dengan kasus sebanyak 110.881. Lalu pada tahun 2023 terdapat 78.667 kasus, di mana data ini masih dihimpun hingga 4 September 2023. Baik, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, nama saya Brian Setiawan dengan izin terakhir 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi tuberkulosis pada anak. Tuberkulosis pada anak disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, tetapi ada beberapa hal juga yang dapat menyebabkan TB pada anak, yaitu yang pertama, kontak langsung pada penderita TB, di mana jika ada anak-anak berinteraksi langsung dengan penderita TB, maka resiko mereka terkena TB pun lebih tinggi. Lalu juga ada TB laten pada orang dewasa, lalu juga ada kondisi lingkungan yang tidak sehat, di mana jika akses ke air susah, lalu ventilasi dalam rumah juga jelek, lalu sanitasi yang buruk, maka dapat menyebabkan resiko terkena TB lebih tinggi. Lalu juga adanya penurunan daya tahan tubuh, di mana anak-anak yang memiliki penyakit pada sistem imunnya seperti HIV dan sebagainya juga dapat meningkatkan resiko terkena TB, serta pergi ke daerah dengan tingkat TB yang tinggi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Milo Amitanusa Putri dengan 3 digit belakang 1250. Di mana pada patogenesis dari TB yaitu ada berapa faktor, di mana faktor bakteri dan faktor virus. Di mana ini tergantung dengan adanya pada usia maupun kompetensi dari imun, di mana ada makrofag alveolar yang dimana merupakan sel primer yang terlibat dari dalam fagosis bakteri TB. Yang kebanyakan bakteri ini akan mati dan dibersihkan oleh makrofag dan keluar dari percabangan trakea bronkial. Lalu menurut Warger itu ada 3 bentuk dasar TB pada paru anak, yang dimana itu penyebaran adanya limfohematogen pada TB endobronkial dan pada TB paru kronik. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Idelsmitami dengan NIM 21025111145. Faktor resiko tuberkulosis pada anak mencakup faktor host dan juga lingkungan, di mana anak yang berusia di bawah 5 tahun memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi tuberkulosis dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang dengan sempurna. Adapun anak yang memiliki sistem kekebalan atau imun yang lemah seperti kondisi imunokompromis juga memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi oleh tuberkulosis. Selain itu, anak-anak yang memiliki riwayat vaksinasi yang tidak lengkap seperti vaksin BCG itu memiliki resiko lebih tinggi terkena tuberkulosis. Dalam hal ini, BCG sendiri itu merupakan vaksin yang digunakan untuk mencegah tuberkulosis pada anak, walaupun efektivitasnya dapat bervariasi di setiap anak. Selain itu, faktor lingkungan juga memiliki peran seperti riwayat kontak dengan penderita TB aktif, kemudian adanya lingkungan tempat tinggal yang padat yang beresiko, itu juga dapat meningkatkan resiko penularan tuberkulosis pada anak. Baik, perkenalkan nama saya Idewo Nyamari Temari Putra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Di sini saya akan membahas manifestasi klinis dan juga diagnosis TB pada anak. Baik, untuk manifestasi klinis sendiri di sini ada 2, yaitu ada gejala umum dan juga gejala spesifik. Untuk gejala umum sendiri biasanya itu berat badan pada anak akan turun atau tidak naik 2 bulan sebelumnya, di mana juga akan ada demam lama lebih dari 2 minggu, batuk lama lebih dari 2 minggu, dan juga ada malaise atau lesu. Di sini juga ada gejala sistemik, di mana gejalanya itu spesifik sesuai organ terkait, di mana untuk contoh dari TB-nya itu ada TB kelenjar, ada TB sistem saraf pusat, ada TB sistem skeletal, TB kulit, dan juga TB mata. Baik,
Untuk diagnosis sendiri, untuk penegakannya didasarkan pada 3 hal, di mana yang pertama yaitu gejala klinis yang khas pada TB. Lalu yang kedua yaitu konfirmasi pemeriksaan mikrobiologis TB pada anak, di mana di sini akan dilakukan pengambilan sputum atau dahak pada anak, di mana akan dilihat hasilnya. Apabila hasilnya positif, maka anak didiagnosis TB. Lalu akan diberikan OAT atau obat anti tuberkulosis. Namun apabila hasil tes ini negatif, maka kita lihat ada tidaknya akses dari fototoraks dan juga uji tuberkulin, di mana dalam perhitungannya akan menggunakan sistem scoring. Apabila sistem scoring itu lebih dari sama dengan 6, maka anak didiagnosis TB dan akan diberikan obat OAT. Namun apabila hasil sistem scoringnya itu kurang dari 6, akan dilihat dari hasil uji tuberkulinnya. Apabila tes uji tuberkulin itu positif dan juga ada kontak TB, maka anak akan didiagnosis TB dan juga akan diberikan obat OAT. Namun apabila hasil tes uji tuberkulin ini negatif dan tidak ada kontak pada pasien TB, maka akan dilakukan suatu evaluasi selama 2-4 minggu melihat dari gejala klinisnya, di mana jika hasil evaluasi itu masih menunjukkan adanya gejala, maka bisa dievaluasi ulang kembali bahwa pasien itu didiagnosis TB pada anak. Swastiastu, perkenalkan saya Nyoman Nikopati India dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan membahas tata laksana TBC pada anak-anak. Anak-anak di atas usia 2 tahun dapat diobati untuk infeksi TBC laten dengan isoniazid rifapentin seminggu sekali selama 12 minggu. Pengobatan alternatif untuk infeksi TBC laten pada anak-anak termasuk rifampicin setiap hari selama 4 bulan atau isoniazid setiap hari selama 9 bulan. Penyakit TBC pada anak diobati dengan meminum beberapa obat anti TBC selama 4, 6, atau 9 bulan, tergantung dari regimen pengobatannya. CDC tidak merekomendasikan regimen pengobatan TBC rifapentin moxifloxacin selama 4 bulan untuk anak di bawah 12 tahun atau memiliki berat badan di bawah 40 kg. TBC yang resisten membutuhkan pengobatan dalam waktu lebih lama, hingga 18 hingga 24 bulan. Untuk dosis obat anti tuberkulosis dapat dilihat di slide. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anastasia Karminita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai efek samping dari obat anti tuberkulosis. Jadi efek samping dari obat anti tuberkulosis ini mungkin bervariasi tergantung dari jenis dan juga bagaimana tubuh anak mereaksi terhadap obat-obatan tersebut. Baik, jadi beberapa di sini adalah efek samping dari obat-obatan tuberkulosis lini pertama. Yang pertama adalah rifampicin. Rifampicin ini akan menyebabkan sekitar 22% dari pasien ini mengalami urin berwarna merah dikarenakan rifampicin ini diekskresi melalui empedu dan mengalami sirkulasi enterohepatik. Yang kedua ini ada etambutol yang dapat menyebabkan toksisitas mata berupa neuritis optik atau retrobulbar yang dapat mempengaruhi serabu saraf optik sehingga dapat menyebabkan gejala lain seperti penglihatan kabur, penurunan ketajaman visual, gangguan dalam lapang pandang, dan juga masalah dalam penglihatan warna. Baik, yang ketiga ini ada isoniazid yang dapat menyebabkan sekitar 18% dari pasien dari pengonsumsi ini merasakan mual dan juga obat ini dapat menyebabkan gejala lain seperti kemerahan dan juga gatal pada kulit. Baik, untuk obat yang terakhir ini ada pirazinamid yang dapat menyebabkan sekitar 12% dari pasien ini mengalami nyeri sendi dan juga 8% dari pasien ini akan mengalami gatal. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Arya Suradana dengan 3 digit NIM terakhir 209. Saya melanjutkan untuk prognosis dari tuberkulosis pada anak. Jadi tuberkulosis pada anak merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika tidak dirawat dengan baik, maka angka kematiannya akan tinggi, atau jika anak bertambah dewasa, maka dapat menjadi sumber penularan. Anak-anak penderita tuberkulosis juga dapat mengalami morbiditas yang signifikan karena mereka mudah merasa lelah, kesulitan melakukan aktivitas fisik, prestasi sekolah yang buruk, dan mengalami hambatan dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan atau olahraga. Baik, perkenalkan, nama saya Dimadi Arsidi Barsua dengan 3 digit NIM terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan tuberkulosis pada anak.
Salah satu tuberkulosis yang sering terjadi pada anak adalah TB paru. Nah, terdapat suatu model perencanaan dan evaluasi kesehatan dalam pencegahan TB paru yang disampaikan oleh Green dan Kreuter, yaitu meliputi 3 faktor. Ada faktor predisposing, enabling, dan reinforcing. Di mana untuk faktor predisposing atau pemudah seperti pengetahuan, persepsi, dan faktor sosiodemografi, untuk faktor enabling atau pemungkin seperti lingkungan dan fasilitas kesehatan, serta untuk faktor reinforcing atau penguat seperti dukungan dari pihak keluarga. Dalam konteks pencegahan TBC di anak, terutama pada anak di bawah usia 5 tahun, maka kita harus mengidentifikasi anak yang berisiko dan membutuhkan layanan pencegahan TBC, di mana sebagian besar penularan TBC itu terjadi di lingkungan rumah tangga, sebesar 10-30%. Hingga beberapa faktor risiko yang dapat diamati terlihat pada gambar. 2 di antaranya adalah anak-anak usia di bawah 5 tahun lebih rentan, dan sebagian besar terjadi dalam waktu 12 bulan sejak infeksi TBC primer. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan status imun dan status nutrisi pada anak, serta status sosial ekonomi dari keluarga tersebut. Baik, setelah mengidentifikasi anak yang berisiko terkena TBC, maka berikutnya adalah dengan melakukan terapi pencegahan TBC atau TPT. Nah, untuk panduan memilih TPT terangkum pada gambar 2.4, di mana kita bisa memberikan isoniazid yang diminum setiap hari selama 6 bulan, atau dengan kombinasi rifampicin dan isoniazid diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Dikatakan sama efektifnya dengan pengobatan isoniazid saja. Dan perlu diperhatikan juga untuk memberikan vaksin BCG pada anak, di mana vaksin ini diberikan sejak anak baru lahir atau saat usia awal, sekitar 2-3 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan kebersihan, sanitasi, kesehatan, dan hindari kontak terhadap seseorang yang sudah terinfeksi TBC. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Di sini saya izin untuk memaparkan bab 3 dari student project kami. Yang pertama, kesimpulan. Jadi tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi sepertiga penduduk dunia. Penyakit ini ditularkan melalui saluran nafas kecil yang terinfeksi dan dikeluarkan dalam bentuk droplet nuklei penderita tuberkulosis. Secara global, jutaan anak terpapar Mycobacterium tuberculosis setiap tahunnya, dan tuberkulosis masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di seluruh dunia. Pada anak-anak, umumnya tuberkulosis tidak berkembang menjadi aktif, tetapi hanya di fase laten saja. Patogenesis tuberkulosis bergantung faktor bakteri, yaitu pada jumlah dan virulensi bakteri, yaitu kemampuan setiap agen penyebab infeksi untuk menimbulkan efek patologis, serta faktor penjamu bergantung pada usia dan kompetensi imun serta kerentanan penjamu pada awalnya terjadi infeksi. Faktor risiko tuberkulosis pada anak mencakup imun tubuh, riwayat imunisasi, riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis, dan faktor lingkungan tempat tinggal. Manifestasi klinis tuberkulosis pada anak dapat berupa gejala umum atau sistemik seperti berat badan turun, demam, dan batuk yang lama, serta malaise, serta gejala spesifik sesuai organ terkait. Penyakit tuberkulosis pada anak diobati dengan meminum beberapa obat anti-tuberkulosis selama 4, 6, atau 9 bulan tergantung dari regimen pengobatannya. Efek samping dari pengobatan yang diberikan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis obat yang digunakan dan bagaimana tubuh anak bereaksi terhadapnya. Pencegahan TB dapat dilakukan dengan model perencanaan dan evaluasi kesehatan yang dikemukakan oleh Green dan Kreuter, yaitu faktor predisposing, enabling, dan reinforcing. Selanjutnya, saran. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis melalui penulisan student project ini, yaitu diperlukan kajian dan telaah literatur lebih lanjut sehingga nantinya mendapatkan hasil tulisan yang lebih ilmiah dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai permasalahan TB atau tuberkulosis yang terjadi pada anak. Sekian dari kelompok SGD A1. Terima kasih.